Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu, memohon rahmat-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami, agar setiap firman-Nya akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul, apakah jiwa Anda haus? Ayat inti Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kita harus memiliki air untuk bertahan hidup. Tubuh kita terdiri dari 70% air. Agar dapat bekerja dengan lancar, kita disuruh minum 8 gelas air sehari. Anda mungkin dapat bertahan hidup selama berminggu-minggu tanpa makanan dengan hidup dari cadangan dalam tubuh. Namun air sangat penting bagi kehidupan dan setiap fungsi tubuh bergantung pada air. Sehingga kebanyakan dari kita akan meninggal setelah 3-4 hari tanpa air. Mengurangi asupannya akan menempatkan tubuh Anda pada risiko serius terhadap adanya gangguan fungsi. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari asupan air Anda harus minum 2 gelas sebelum sarapan, 2 atau 3 gelas di antara sarapan dan makan siang, dan 2 atau 3 antara makan siang dan makan malam, agar tidak mengganggu pencernaan. Tunggu 1 atau 2 jam setelah makan sebelum Anda minum, dan berhenti minum sekitar 15 menit sebelum makan lagi. Dan jangan bergantung pada rasa haus. Anda membutuhkan air jauh sebelum Anda bisa merasakan rasa haus akan hal itu. Sungguh suatu berkat memiliki air yang mengalir di rumah kita, atau pergi ke toko setempat dan beli sebotol. Tetapi bayangkan Anda berada di dekat Death Valley di tengah-tengah musim panas. Mobil Anda mogok dan Anda tidak tahu kapan bantuan mungkin tiba. Anda meminum seteguk air terakhir 3 jam yang lalu. Gurun pasir sangat panas sehingga Anda melihat air berkilauan di kejauhan. Tetapi itu hanya fata morgana saja. Atau bayangkan Anda baru saja mendaki 10 mil atau kurang lebih 16,9 km yang berat, dan mulut Anda kering dan energi Anda terkuras. Anda meraih botol air Anda untuk minum yang menyegarkan, tetapi airnya sudah tumpah semua. Jaraknya masih 4 mil lagi sebelum Anda mencapai sumber air yang lain. Betapapun hausnya perasaan Anda dalam situasi ini, seperti itulah rasa haus yang Tuhan ingin Anda miliki terhadapnya. Daud menarik kesimpulan bahwa rasa haus kita akan air sama dengan kebutuhan kita akan Tuhan. Dikejar oleh Raja Saul, Daud berseru, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Mazmur 63 ayat yang kedua. Dunia kita terputus dari Allah karena dosa, sebuah gurun pasir yang sesungguhnya di tengah-tengah alam semesta. Apakah Anda sadar akan kebutuhan kritis Anda akan air rohani? Lain kali ketika Anda meminum minuman menyegarkan dari air murni dan dingin, pertimbangkan juga jiwa Anda yang haus. Bagaimana cara memuaskannya? Jawabannya ada di Wahyu 22 ayat 17. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Minumlah air rohani sepanjang hari, jangan tunggu sampai Anda haus. Apakah Anda sudah meminum air hidup? Datanglah kepada Yesus, sumber air kehidupan, dan biarkan Dia memenuhi Anda hingga meluap. Tuhan Yesus menolong kita mengerti firman kebenaran ini. Mari berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh memiliki waktu untuk merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti dan mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kami siap berkarya bagi-Mu hari ini Tuhan. Peganglah tangan kami dan tuntun langkah kaki kami kepada jalan-jalan-Mu. Semua yang kami jumpai untuk kami kerjakan, biarlah kami boleh kerjakan dengan segenap hati dan sukses kami boleh raih. Tantangan demi tantangan ada di hadapan kami, namun kami yakini Tuhan bersama-sama dengan kami. Kepadamu kami serahkan seluruh umat Tuhan dalam pergumulan hidup yang mereka hadapi. Berikan kekuatan iman, jadikan mereka pemenang. Kami menyerahkan total hidup kami di bawah kendali-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.